Ucapkan terima kasih kepada musik worship team pada pagi hari ini yang telah membawa kita dengan begitu baik sekali di dalam kita menyembah dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Raja atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bertepuk tangan ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Pada pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang sebuah tema yang berkata hati yang mendengar suara Tuhan. Hati yang mendengar suara Tuhan bermakna ada hati yang tidak mendengar suara Tuhan sekarang. Mari kita melihat di dalam surat Yakobus. Apakah slide-nya sudah ada? Slide-nya sudah ada ya? Oke. Mari kita membaca firman ini bersama-sama. Kalau boleh ini menjadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Oke, satu ayat saja. Yakobus 1 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab itu buatlah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Satu ayat ini saudara memiliki banyak sekali ajaran yang sangat luas. Tetapi saya hanya fokus dalam dua perkataan pada pagi ini. Sebelum itu, saya mau kita dengar sebuah kisah benar mengenai seorang wanita yang mendengar suara Tuhan di dalam kehidupannya. Wanita ini adalah seorang wanita yang telah menikah dan telah memiliki anak. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dan dia adalah seorang wanita yang telah memelihara, membesarkan anaknya, dan juga yang telah melayani suaminya sedemikian rupa. Namun saudara, pada satu hari teleponnya berdering. Deringan telepon ini dia mengambil dan menjawab. Saudara, apa kata panggilan ini? Dia mengatakan, saudari, pada hari ini saya dikejutkan bahwa suamimu telah berselingkuh dengan istri saya. Jadi ketika perempuan wanita yang telah mengenal Tuhan ini mendengar perkataan ini saudara, dia menelepon suaminya untuk mendapat kepastian. Apakah benar kamu telah berselingkuh dengan si Anu? Suaminya telah menelepon saya. Saudara, apa kira-kira jawaban suaminya? Suaminya berkata, memang benar. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa bukan hanya dia saja tempat saya buat perselingkuhan dan perzinahan. Bahkan lebih banyak orang yang sudah tempat saya tidur, katanya. Saudara, apa kira-kira hati seorang istri mendengar perkataan seperti itu? Dia begitu hancur sekali saudara. Rasanya langit sudah runtuh di atas kepalanya sendiri. Dan kehidupannya sudah menjadi sangat gelap. Dia begitu hancur, dia menangis sehingga tidak lagi kuat menangis. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Di dalam kepahitannya seolah-olah dia dibuang dalam satu jurang yang sangat dalam sekali. Saudara, bahkan yang sangat menyayat hatinya, suaminya pun berkata, saya juga pernah tidur dengan your best friend. Dia bilang. Wah, hatinya sangat hancur, berkecil kepada siapa yang akan mengadu semua pergumulannya, kesakitannya. Sedangkan best friendnya juga menyakiti dia, saudara. Hanya ada satu tempat, yaitu Yesus. Dia berteriak kepada Yesus, 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 tolonglah saya. Pada saat
saudara, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, sekalipun suamimu meninggalkan engkau, sekalipun best friendmu mengkhianati engkau, kata Tuhan, aku sama sekali tidak akan mengkhianati engkau. Aku ada di sini, aku merangkul dirimu. Di dalam tangisanmu aku juga menangis. Aku mengerti segala apa yang kau tanggung. Hati wanita ini sangat patah, saudara. Ibarat burung yang tidak ada sayap untuk terbang. Dia jatuh hancur bekerja dan tidak ada lagi masa depan. Dia tidak ada lagi kekuatan. Namun dengan mendengar suara Tuhan ini, dia boleh bangkit kembali. Dia dapat melayani Tuhan. Bahkan sampai hari ini dia boleh berdiri. Dia boleh melayani Tuhan. Walau apapun yang telah terjadi, saudara. Begitu pentingnya kita mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita. Oke, seterusnya. Apakah tindakan kita untuk mendengar suara Tuhan? Tema kita tadi, hati yang mendengar suara Tuhan. Based on James 1 verse 21 ya. Jadi apakah tindakan kita untuk mendengar suara Tuhan? Karena ada orang Kristen yang menjadi Kristen sudah 30 tahun, 20 tahun, bahkan sejak dia dilahirkan sudah menjadi Kristen, tetapi firman Tuhan, suara Tuhan tidak kedengaran di dalam hatinya, saudara. Karena itu, apakah tindakan kita untuk dapat mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita setiap hari? Pertama, buanglah. Ayat 21 kan? Buanglah. Apa yang harus dibuang? Apakah yang harus dibuang? Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Nah, firman Tuhan ini menjawab, buanglah. Karena yang menjadi halangan, yang menjadi penghambat telinga kita, telinga hati kita untuk mendengar firman Tuhan adalah segala kejahatan, segala kekotoran. Terus, oke. Dalam pemahaman umum, kotor itu artinya apa? Ya, tidak bersih. Ya. Kotor itu artinya sampah, sesuatu yang apa? Yang menjijikkan, berbau busuk. Ya. Sedangkan jahat adalah kata sifat yang berarti tabiat, kelakuan, dan perbuatan yang buruk dan sangat tidak terpuji. Ya, dengan sangat tidak baik. Jadi membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat dapat dimaknai melemparkan, mencampakkan ya, semua yang tidak bersih, sampah atau sesuatu yang menjijikkan kita, ya, dan perbuatan yang buruk dan sangat tidak baik, sangat tidak terpuji. Oke, terus lagi. Dan kotor adalah kebiasaan yang buruk dan perangai yang buruk. Kejahatan adalah kelakuan yang jahat atau tindakan-tindakan yang jahat. Kedua hal ini berbicara tentang sikap, pikiran, hati yang belum diserahkan sepenuhnya di bawah kontrol Tuhan. Jadi bagaimana untuk mengontrol pikiran hati kita adalah melalui suara Tuhan yang ada di dalam hati kita, ya. Terus kita maju. Segala sesuatu yang kotor. Tanpa Tuhan, hidup manusia itu selalu memikirkan hal-hal yang kotor. Terbukti dari apa? Melalui kata-kata, perkataan yang selalu condong kepada seksual dan menjahatkan sesama. Sikit-sikit menjahatkan sesama, sikit-sikit menjatuhkan marwah sesama.
itu adalah perkataan yang kotor, yang selalu contoh kepada hal-hal yang tidak baik. Terus, kotor adalah kebiasaan yang buruk dan perangai yang buruk. Sudah pun dia menjadi satu kebiasaan, jadi perangai buruk lagi, betapa buruk sudah. Kejahatan adalah kelakuan yang jahat atau tindakan yang jahat. Nah, kelakuan jahat, tindakannya lagi jahat. Seterusnya, kedua hal ini berbicara tentang sikap, pikiran, dan hati yang belum diserah di bawah kontrol Tuhan. Oke? Segala sesuatu yang kotor, ya. Oke, kita lihat gambar E. Ada lihat gambar hati kah? Ada. Apakah Anda bersama saya? Karena slide-nya tidak sama, ya. Saya tekan sini. Oke. Jadi inilah perangai dan hati yang kotor. Ini adalah gambar tentang tabiat ataupun isi hati kita waktu kita masih jauh dari Tuhan. Oke? Waktu kita masih jauh dari Tuhan. Jadi anak-anak sekolah Alkitab telah belajar ada 3 jenis manusia, ya. Jadi salah satunya ini yang dikuasai oleh segala sesuatu yang kotor, yang jahat, sikap hati, pikiran, dan semuanya itu adalah yang jahat semua. Klik lagi. Nah, kejahatan yang ada yang kita lihat tadi kan, nah, dalam hati tadi ada burung merah. Nah, apa artinya itu burung merah? Ada lihat jelas ya, burung merah tadi kan. Jadi apa artinya itu? Ya, jadi kecongkakan, berbicara tentang kesombongan. Ya, dia berbicara tentang tinggi hati. Kecongkakan, keangkuhan, kesombongan, tinggi hati ini semua beradik semua. Simply like. Oke, dia sama-sama. Semuanya dalam arti tidak ada kemana-mana, semuanya itu sombong, ya. Jadi saudara, tahukah Anda dosa manakah yang paling besar dan jahat di dunia? Which sin is most worse than any other sin? Do you know? Adakah Anda tahu? Oke, menurut C.S. Lewis bilang dosa yang paling besar di dunia adalah dosa sombong. Dia adalah dari ketujuh the biggest sin in this world. Ya, mengapa begitu? Karena dosa utama yang pernah terjadi di dunia adalah apa? Dosa sombong, ya. Lucifer melakukannya. Dia melakukannya di hadapan Tuhan sehingga dia dibuang dari hadirat Tuhan. Itu adalah Lucifer. Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia mau memerintah seperti Tuhan. And then kita lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ciptaan Tuhan dari tanah liat, diberi nafas oleh Tuhan, tetapi menjadi sombong, mau menjadi seperti Tuhan. Ya. Bukankah ini perkara yang sangat jahat dan kotor dan satu kekejian bagi Tuhan, dan Tuhan berulang kali dalam firman-Nya menentang orang yang congkak dan sombong. Mengapa dosa sombong itu begitu besar? Semua orang melakukannya, termasuk orang Kristen. Ya, dari kecil sudah pandai sombong, tahu? Sudah dilahirkan dari dunia, tidak ada yang tidak ada sombong. Kalau ada orang berani mengatakan saya tidak sombong, pada saat itu dia lebih sombong dari kau. Ya, oke. Ada orang Kristen yang termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang hebat sekalipun yang dipakai oleh Tuhan kemana-mana. Dosa ini, saudara, merasuk kepada siapa saja. Ada originally, ada dalam hidup kita, karena kita dilahirkan dalam dosa, saudara. Itu sebabnya dosa ini ada di dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa? Ada mengapa besar di situ? Kesombongan itu, saudara, membuat kita tidak dapat mendengar suara Tuhan dan tidak dapat dibentuk. Yang benar kita ini sombong. Kalau kita mau menyerah hidup pada Tuhan dengan rendah hati, mohon pengampunan Tuhan, maka Tuhan dapat membentuk kita. Tetapi kalau kita sombong, maka tidak akan ada apa-apa perubahan terjadi. Tidak ada pembentukan terjadi.
Sekalipun engkau 10 tahun di sekolah Alkitab, tidak ada pembentukan yang akan terjadi jikalau kesombongan ini memerintah di dalam hati kita. Nah, begitulah hebatnya dosa ini. Jadi ini harus ditiadakan, dibuang dari dalam hidup kita. Jadi Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah menentang orang congkak dan bahwa mata yang angkuh dibenci oleh Tuhan. Kalau kita membenci sesuatu, kita tidak dapat melihatnya. Demikianlah Tuhan dengan setiap orang yang sombong. Tinggi hati, sombong, congkak dan angkuh adalah dosa. Ada ayatnya di sini, saya tidak baca ya. Kedua, apa yang harus dibuang? Keras kepala. Kita lihat ini adalah kambing, kan? Di dalam hati yang belakang itu ada kambing. Kambing terkenal sebagai binatang yang keras kepala. Ia hanya mau mengikuti kemauannya sendiri. Dia suka menanduk dan sangat sukar dibimbing. Nah, saudara, apakah ada sikap kambing ini di dalam hidup kita? Kalau kita seorang yang dibimbing terus, dibawa berjumpa guru terus, dibawa berjumpa kepala terus, tapi tidak juga dibentuk, sukar sekali dibimbing, Anda punya sikap apa? Keras kepala. Tunduklah saudara di hadapan Tuhan. Berilah saudara seluruh hidupmu kepada Dia. Terus, seringkali kita memuaskan keinginan hati kita, tetapi jalan manusia selalu menuju kebinasaan. Saudara, ini ayatnya. Jangan mengikut jalan kita sendiri, tetapi berilah seluruhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberi jalan keluar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Menuju maut. Demikianlah firman Allah. Keras kepala, bebal dan membangkang adalah dosa. Keras kepala, bebal dan membangkang adalah dosa. Kalau kita membangkang firman Tuhan, bahkan kalau kita membangkang peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di kampus ini juga adalah satu kesalahan dan dosa. Kita pikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang berkuasa menyelamatkan jiwa. That's right. The word of God have to be speaking this morning. Dengar firman Tuhan baik-baik. Oke, terus bagaimana dengan mengikuti aturan sekolah ini? Apakah kita betul-betul dengan sikap rendah hati dan tidak membangkang? Adakah Anda senang untuk dibimbing dan mengikuti bimbingan? Apakah Anda selalu memberontak di dalam hati terhadap peraturan? Selidiki diri Anda. Saya tidak dapat melihat hati Anda, tapi Tuhan melihat. Oke, seterusnya kita maju ke nomor 3, hawa nafsu jahat. Di dalam gambar yang besar tadi itu, kita melihat ada babi, kan? Tapi kalau masa ini babi yang kemarin itu dipanggang paling yummy. Suami saya terus dengan fresh sekali dia panggang. Wow. Saya seorang yang harus tunduk kepada peraturan. So I consume Herbalife. Herbalife said don't. Suami saya buat barbecue. Dalam hati saya, oh sudah rasa saya, baru saya cakap macam ni. Dari kecil, saya sudah 50 tahun ini, inilah yang saya makan. Adakah saya jadi sehat? Oh tidak, saya bilang. Ini saya pergi dia. Babi, ya. Di sini, babi adalah binatang yang paling rakus, najis dan kotor. Oke, Pak David pernah ambil makanan babi dengan saya dulu. Ada sudah ulat-ulat, saya buang Pak. Saya jangan buang. Itu yang paling best ini. Tak bagi dia. Pak David punya kata saya. Nah, itu betul. Babi ini dia rakus, najis dan kotor. Kesenangannya menggali-gali lumpur. Tapi di sini ada lumpur lah. Dia di dalam semen kan. Moncongnya sehingga seluruh tubuhnya berlumpur. Tengok itu babi itu dia tidur di lombong. Apa itu di kotoran. Coba kalau seorang wanita cantik tidur di lumpur kan, memang sukar kita untuk terima. Nah,
Tapi Bang ini sudah mandi cantik-cantik, dia masuk lagi, baring. Nah itulah dia. Jadi sini kita lihat terus Allah berfirman, percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini semua adalah dosa yang menajiskan kita di hadapan Allah. Tidak payah saya uang-uang. Kalau uang-uang habis tahun ini, belum habis kita punya khotbah. Oke, nanti kamu selidiki ya. Apa itu kekotoran? Apa itu kejahatan ya? Jadi bagaimana pula dengan berchat dengan orang yang mengucapkan kata-kata lucu? Oke, 2 minggu atau 3 minggu lepas, dia memakai nama saya punya cousin dari Lombok. Dia bilang dengan saya, "Good morning Oko." Dia bilang, "How are you?" Apa? Dan cousin dia cakap orang putih. Saya bilang, ada sesuatu dalam hati saya. Tuhan berbicara hati saya, jangan jawab dia. Oke, I just wait. Tunggu. Apa yang terjadi seterusnya? Apa yang terjadi seterusnya? Tuhan memberi hikmat kepada saya jawab dalam bahasa Kenya. You dengar, kekeu nak ke, berarti kau makan? Saya cakap dalam bahasa Kenya kan? Dia blur, dia tidak jawab saya. Itu. Tuhan berbicara ini bukan saudara. Oke? Sekali saya tengok, dia post gambar lucu. Sekali tengok, dia post gambar lucu. Saya kasih tahu sama suami saya. Ini bukan saya punya cousin lah, saya bilang. Ini orang lain. Tengok apa yang dia post, kata saya. Jadi saya blok orang itu. Jadi saudara, jangan bergaul dengan orang yang suka mengucapkan kata-kata lucu, bahkan post gambar-gambar lucu ataupun post video-video lucu dengan kamu. Saya ada banyak friend dalam Facebook, ada 5.000 orang. Ada banyak orang yang mau add saya, tapi saya tidak add lagi karena sudah penuh. Jadi siapa yang buat saya seperti itu, saya akan directly, pada saat itu saya akan blok. Jadi saya mau kasih tahu kepada para hamba Tuhan di sini, jangan memberi ruang kepada iblis. Ya, mengotori pikiran kamu sehingga kamu menjadi jinak dengan barang-barang lucu dan akhirnya kamu sendiri yang post kepada orang-orang lain. Ada begitu banyak rumah tangga yang hancur oleh karena berchat dengan orang yang masih kotor, hidup di dalam dosa, yang mau menarik dia di dalam perselingkuhan. Kita harus awas dengan benda ini. Pertama kali saya masuk Facebook dulu, wow, begitu banyak kawan. Ada saya mau video call lah sebagainya dengan orang. Saya mau coba-coba rasa macam mana mau video call dengan orang-orang lain. Oh, sekarang I love you. Wah, I want to give you all my document, all my, apa dia bilang, semua saya punya dokumen kekayaan saya akan beri kepadamu. Yang penting kamu datang dan ikuti saya dan kawin dengan saya. Itu yang terjadi di dunia ini, di dunia maya, saudara. Kita harus awas. Kita harus tahu. Peka terhadap suara Tuhan, jangan peka terhadap suara dunia ini. Kamu ada Twitter, kamu ada Facebook, kamu ada apa-apa lagi, dan sebagainya. Hanya ada satu Tuhan yang nomor satu dalam hidup saya. Hanya ada Yesus Kristus Tuhan yang kepadanya saya harus membuka telinga saya, membuka hati saya setiap hari agar dia dapat mengontrol segala-galanya, agar saya dapat berdiri di tengah-tengah dunia ini dan dapat bersaksi bahwa Yesus is able to save you from your sin. Ya, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa dan kekotoran dunia ini saat ini. Tanpa Yesus kita akan hilang, saudara. Jadi apakah Anda suka menonton video lucu? Jikalau ada di antara Anda semua di sini, lelaki dan perempuan yang masih terikat dengan video lucu, datanglah kepada kami, apapun yang ada di tempat ini. Serahkan hidupmu kepada Yesus dan mintalah konseling. Kalau Anda sudah terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, ataupun masturbasi yang memainkan alat kelaminnya sendiri,
dan menikmati kepuasannya sendiri di hadapan Tuhan, saudara, itu adalah dosa. Apakah Anda suka lihat Facebook orang sambil mengilimi orang itu sehingga terbawa-bawa dalam mimpi dan sebagainya dan sebagainya? Harus saudara perhatikan. Bagaimana dengan memikirkan perselingkuhan? Bagaimana dengan suka melihat gadis-gadis terus menginginnya? Demikian juga sebaliknya perempuan yang berzina di hatinya dengan pemuda impiannya. Ya, banyak sekali saudara perselingkuhan yang terjadi. Ibu-ibu melakukan hubungan dengan lelaki-lelaki yang gagah perkasa. Suaminya tidak diingat lagi. Dia lari ikut lelaki-lelaki. Dia tinggalkan anaknya. Itu banyak terjadi. Saya tidak usah sebut nama mereka. Saya tahu. Oke, yang keempat, apa yang harus dibuang supaya kita boleh mendengar suara Tuhan dalam hidup kita adalah gambar ini kura-kura. Ada lihat? Ada kura-kura melihat di situ ya. Jadi kura-kura adalah binatang yang sangat lambat, very delay. Ia tidak suka dinasihati. Kalau ia didorong untuk lebih cepat bergerak, ia makin mendongkol masuk ke dalam. Ada pernah lihat kura-kura kan? Kalau macam betul, dia macam ini. Jadi suka sekali untuk membimbing orang seperti ini. Ada di dalam jemaat Tuhan seperti itu. Kalau mau tarik-tarik dia pun dia tidak mau. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Ada kan yang itu. Jadi orang seperti ini sikapnya adalah seperti kura-kura. Ya. Di sini kura-kura digunakan untuk menggambarkan sifat manusia yang malas dan acuh tak acuh. Kebiasaan buruknya sering menunda-nunda pekerjaannya. Buat ini nanti ya nantilah. Saya buatlah nanti. Saya mau main game dulu. Okay. Tunggu 1 jam berlalu belum lagi habis. Ya. Misal kata, misal saja. Okay. Jam. Wah, pergi kerja pukul 2. Wah, masih dia pergi. Dia buka gasnya. Ada dia buka buat teh dulu. Orang sudah berpeluh-peluh tapi dengan gelawan sudah. Di tengah-tengah padang yang itu gelawan dengan itu. Pagi juga. Tapi dia masih lagi minum. Wah, setengah jam. Dia boleh pasang kasur. Wah, slow-slow dia. Dia betul kata bertujuh tengok. Ketua tengok senang hati, berusaha apalagi senang hati. Anak-anak saya bagus nih. Dia tidak tahu dari mana orang itu datang, ya. Tahu-tahu dia menikmati tehnya. Orang sudah setengah jam sudah. Ya, lepas itu dia harus mengerjakannya segera, tapi dia tidak. Dia tidak melakukan sesuai waktunya. Dia waktunya sendiri. Wah, dipanggil oleh situ lagi. Kamu nih hari itu kan ada orang kasih tahu sudah setengah jam orang sekolah. Apa tuh? Kerja. Itu ada saya bayar dulu. Ini jawaban orang yang pandai ya, tapi dia sebenarnya tidak pandai. Ia melalaikan kewajibannya. Nah ini lagi. Apakah ini kewajiban kita? Saya dengar itu lalu hari itu datang ke bagian doa pagi kata dia kan. Saya bilang ya Bapak, betul-betul saya ketahui bilang kata saya. Terus saya datang itu hari lalu, saya datang. Susah saya ini kata lalu. Saya ini selalu marah-marah Bapak. Kalau macam itu kebagi sama saya lah tugas tu supaya saya ini pandai marah orang dan termasuk kau lagi aku marah nanti. Tidak lalu tahu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi jangan melalaikan kewajiban kita ya. Itu kewajiban lalu, itu sebab dia menasihati kita. Kewajiban kita datang beribadah kepada Tuhan. Orang seperti ini yang malas tidak dapat dipercaya dan tidak mau bertanggung jawab. Kalau dia buat salah, dia akan cari-cari alasan macam mana mau jawab dulu. Macam mana mau jawab kawannya. Sebenarnya dia yang patahkan baik. Tidak saya tahulah mungkin pasang dia bilang. Tidak saya tahulah mana itu ini tidak tahu mungkin itu anjing bateri lah dia bilang. Mentang-mentang anjing itu kan selalu jalan. Tapi orang seperti ini walaupun dia tahu kesalahan dia tidak akan memaafkan.
tidak bertanggung jawab, ya. Ataupun suka dalam kan hilang, mana suka dalam saya? Sebenarnya dia pakai, dia ambil, kena pasar punya. Sebenarnya dia boleh minta. Saya kasih di pular itu mungkin si pasar ambil dia, terus saya mau main-main di pasar tuh. Akhirnya dia pelari uang lagi. Oh, gitu juga. Saya kata macam tu kena pasar dulu, selalu bawa saudara orang. Jadi di tempat kami masuk kinapa selipang. Karena macam tu, anjingnya macam tu. Tapi kalau kamu betul-betul macam tu, oke, dapat diterima. Tapi kalau tidak, kalau kamu yang curi macam mana? Tidak mau bertanggung jawab pula kan? Oke. Segala dorongan dan nasihat tidak dipedulikan. Walau bagaimanapun guru sangat menasihati dengan lemah lembut, tidak peduli. Oke. Beri kepada akademik team lagi, tidak peduli. Beri kepada guru besar tidak juga. Beri kepada guru 7 lagi, malas nanti kalau guru 7 lagi. Orang ini selalu menasihati saya, dia tidak peduli. Dia masih hidup sama saja, oke? Ini untuk kita di sini, bukan untuk orang lain. Jadi Allah berfirman dalam Alkitab, jika seorang tahu bagaimana yang harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Nah, malas, acuh tak acuh, lalai dan lengah adalah apa? Dosa. Ya, kalau kamu seorang yang malas, seorang yang tidak peduli sama orang, adakah kamu dengar suara Tuhan di hati kamu? Tapi kalau kamu mau berbuat seperti itu, kalau firman Tuhan sudah tertanam dalam hati kamu, bagus, terima apa nasihat guru ini. Betul ini. Saya tidak boleh melawan firman Tuhan. Saya tidak boleh melawan sesama saya kalau mereka memberi saya dorongan. Nah, itu suara apa? Suara Roh Kudus Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita tidak melawan. Oke? Seterusnya, kelima, yaitu kemarahan. Kamu tengok itu real itu? Ini real, bisa hari ini. Itu sebab kamu boleh tengok di hati sana ada rantai kan dengan harimau ini. Jadi harimau itu seringkali tidak dapat mempunyai kawan yang baik, karena tengoklah kami orang ini sudah pun dirantai, dia sudah tidur, tangan pun tidak berani pegang. Tengok ini mungkin pegang ini dong, diri pegang oh tidak, dia bilang dia seperti pegang. Jadi tidak ada siapapun yang berani mendekati ini harimau. Itu sebabnya di dalam hati yang hitam tadi itu ada harimau. Apa lambangnya itu? Adalah kemarahan. Dia selalu marah, sikit-sikit marah. Dia tidak dapat kontrol kemarahannya. Nah, tengok kami orang semua susah nih mau pegang harimau. Oke, seterusnya klik. Harimau adalah binatang buas yang sangat kejam. Jempukan. Dia mau makan saja, dia mau terkam saja. Nah, yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap bangsa, maksanya itu adalah harimau. Jadi apa artinya? Memendam rasa marah, cemburu dan benci tidak baik bagi seorang percaya. Nah, kalau kemarahan itu berlarutan di bawah tidur, the next day kau bangun lagi, masih lagi kau marah sepanjang minggu itu hingga berbulan, hingga bertahun, saudara. Sehingga ada orang yang sanggup membunuh oleh karena kepahitan, kemarahan dalam hati mereka. Nah, jangan simpan kemarahan, karena sekali-kali waktu dia meletus nanti, sewaktu-waktu itu akan meletus dan hingga dia akan mengamuk seperti harimau, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengontrolnya, bahkan kamu sendiri. Dia akan mengoyak-ngoyak mangsanya. Ya, kepahitan berakal terus dan sangat mendalam di dalam hati orang yang selalu marah. Oke. Terakhir dalam kemarahan ini, kemarahan, kepahitan, kecemburuan, kebencian, dendam dan kekejaman adalah dosa di hadapan Tuhan. Oke, kita maju ke poin ke-6. Suka berbohong. Nah, apakah ada hamba Tuhan yang berbohong? Ada. Saya hampir berbohong minggu lepas. Betul ini kawan. Kamu ingat tuh sambal cili kan? Sambal cili kan? Nah, saya buat sambal cili.
yang tulis nama orang sana adalah Erin. So ada Mengkeretan, ada Mengkeret Yusuf, ada Ibu Bidin dan yang lain tulis, yang belum datang ambil. Tulis ya Erin ya, kata Erin. Tulis. Oke, sekali tengok ada Ibu Bidin, ada Ibu Yusuf, Mengkeret Yusuf, Mengkeretan, datang. Saya pergi di dalam peti ais tengok, ada nama, tidak ada nama Mengkeret Yusuf, ada nama Ibu Bidin, baru saya tahu. Kata saya, macam ini saja dalam hati saya. Lain kali saya bagi Ibu Bidin, biar saya bagi ini untuk Mengkeret Yusuf saja, kasihan juga dia jauh, kata saya. Baru saya cakap macam ni, sebenarnya saya mau terang macam tu. Sekali saya keluar, apa yang keluar dari mulut saya? Saya bilang macam ni, minta maaf Ibu Bidin, kamu punya tidak ada di Mengkeret Yusuf saja, saya bilang. Saya bagi. Roh Kudus bicara itu bukan Mengkeret Yusuf lah, itu Ibu Bidin. Dia bilang, oh betul Tuhan. Saya bilang, oh salah. Saya bilang, ini sebenarnya Ibu Bidin. Erin lupa buat nama Mengkeret Yusuf. Saya bilang, bagus Tuhan berbicara kepada saya. Jangan bohong, dia bilang lawan. Walaupun hal kecil ya, Roh Kudus bicara, jangan kamu idul. Kalau kamu betul ada hubungan dengan Tuhan, kalau kamu mau buat dosa, dari ini Roh Kudus akan bercakap. Baru Ibu Bidin bilang, salah Ibu Bidin, betul ada kamunya. Mengkeret Yusuf yang tidak ada. Jadi lain kali saya buat untuk kamu ya. Saya belum buat lagi untuk Ibu Bidin. Ada masa ngam-ngam saya disuruh khotbah hari ini. Ada utang sama Ibu Bidin. Nah, kalau kamu buat dosa, tidak ada suara Tuhan berbicara dalam hati kamu. Artinya hati kamu itu sudah kebal terhadap dosa. Kalau kamu menjahatkan orang, memfitnah orang, tidak ada suara Roh Kudus melarang kamu. Kamu seorang yang kebal terhadap dosa. Kamu sudah dibungkus oleh dosa. Tidak dapat mendengar suara Tuhan lagi. Kamu berchat sama istri orang, suami orang. Kamu rasa tidak bersalah. Kamu rasa wah paling seronok lah. Kamu chat sama gadis orang. Kamu rasa seronok. Tidak ada suara Tuhan melarang kamu. Artinya apa? Kamu adalah orang yang sudah jauh koneksi dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan dari yang berbicara kepada kamu. Saudara, bila terakhir kali kamu mendengar suara Tuhan dalam hati kamu? Bila? Oke, kita lihat di sini. Suka berbohong. Ular adalah binatang yang tidak mempunyai kaki, tangan, sayap ataupun sirip. Sepintas selalu tempatnya tidak berbahaya. Wah, sedengar apa kata Carol? Ada kamu tengok kucing Carol kan? Dia, she cry, main dia, cik dia main. Kamu tahu apa mainan dia? Anak ular. Dia nak bilang tu nampaknya cantik, bagi cry dia main. Nah. Manusia ada banyak sekali yang seperti itu, main dengan dosa. Bahkan dia menyamar orang yang punya sikap ular ini. Terus mengucap kata-kata manis tapi menipu. Dia mengkhianati sesama. Wah, kalau di depan kamu, hai bu, hai cikgu, hai pastor, dia bilang, kelaban, kata dia senyum manis. Tapi di belakang kamu, apa dia buat? Sikap yang licik sekali. Dia seperti bersahabat. Sebenarnya dia mencari-cari kesalahan kamu. Dia mencari satu untuk memancing kamu, menjatuhkan kamu. Ini sikap ular. Sikap ular ini boleh mendengar suara Tuhan kan? Tidak, saudara. Di dalam hati ini berbelit-belit, ya, berpura-pura menjadi sahabat setia, padahal hatinya penuh akal busuk dan tipu muslihat. Kalau dia senyum, belum tentu dia senyum. Dia mau sesuatu dari kamu. Penjahat senyum, belum tentu dia suka sama kamu. Dia tahu ada sesuatu yang ada pada kamu dan dia mau ambil. Dia mau rampas hidup kamu. Itulah iblis, saudara. Oke. Pendusta akan tinggal di luar kerajaan Allah. Pembohong, penipu, pemfitnah, munafik, saksi dusta dan sebagainya adalah dosa. Baca sendiri di situ ya ayat-ayatnya. Oke. Ketujuh, sikap suka mencuri adalah serigala. Serigala adalah sejenis anjing liar yang sifatnya sangat licik, ganas, kejam, rakus, suka mencuri. Nah,
ia juga sering menerka manusia, membawanya ke gunung-gunung dan menyangkapnya. Jadi apakah artinya itu? Ada banyak mencuri. Klik kan? Mencuri nama. Sebenarnya orang itu yang buat hal itu. Oh, siapa yang tebas padang hari ini? Kata pengetua. Baru dia pikir untuk mendapat berkah kredit, dia bilang, saya lah, dia bilang. Kami don't think itu, dia bilang. Kami don't riba, dia bilang lagi. Sebenarnya orang lain, dia ambil kredit, dia suka mencuri nama. Sebenarnya orang itu yang sambung gereja. Wow, tengok gereja sangat cantik biasa. Siapa buat? Oh, saya buat, kata Nolela. Sorry Nolela, ini contoh saja. Wah, dia bilang saya yang cuci jamban. Sebenarnya siapa Greg yang cuci jamban? Itu contoh lah. Dia suka mencuri tulang. Curi tulang ini adalah orang sudah dia buat, dia masih tidur lagi. Oke, dia curi masa, ini bagus curi masa nih ya. Mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri hak orang, mencuri hasil kerja orang. Ini sering terjadi di sekolah. Dia tidak pandai buat punya assignment. Waktu kawannya pergi mandi, oh jangan banyak banget. Ataupun dia curi dia punya pentrak. Dia ambil. Awas, ada Roh Kudus cakap, kalau kamu buat macam itu. Saya harap Roh Kudus cakap. Artinya kamu masih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi dengarlah suara Tuhan itu. Kalau dia bilang salah bapak mencuri assignment orang lain, bagus kau jumpa cikgu, hanya semua kawan kamu macam mana dia buat. Oke, mencuri hasil kerja orang lain. Oke, mencuri itu sangat bertentangan dengan firman Allah. Allah berfirman, jangan mencuri dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, keledainya dan apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, maju lagi. Tinggalkan buang laku ya. Maju sekejap. Apakah tindakan kita untuk dapat mendengar suara Tuhan? Tindakan yang kedua adalah terimalah. Tadi buanglah, saya sudah beritahu apa yang harus dibuang. Sekarang terimalah. Jadi apakah yang harus diterima? Yang harus diterima itu ialah firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, yang sudah tertanam di dalam hati kita. Setiap diri kita yang telah membaca firman, mendengar firman Tuhan, firman itu tertanam dalam hati kita. Sama ada di tanah yang keras atau lembut, sama ada di tanah yang berduri-duri seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan mau kita terima firman itu dengan hati yang lemah lembut. Itu adalah tanah yang subur. Oke, kita lihat di sini. Karena apakah fungsi firman Tuhan dalam hidup kita? Fungsinya yang pertama adalah sinar firman Tuhan mengusir kejahatan. Semua binatang-binatang yang tadi itu, sikap-sikap yang tadi itu disinari. Di dalam hati kita firman Tuhan itu menyinari ya segala kejahatan di dalam hati kita itu, sehingga semua binatang-binatang tadi keluar. Oke, kedua, firman Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Ya, kita lihat dalam gambar ini di mana ada Bible sudah masuk. Yang pertama itu Bible-nya di luar ya. Mata hatinya dibutakan. Iblis memerintah. Tapi di sini kita lihat di mana Roh Kudus ada di dalam hati dan semua binatang lain itu sudah ada di luar. Jadi kita dapat melawan yang jahat. Yang jahat datang kita lawan dalam nama Yesus, lawan dengan firman Tuhan. Dan kita mempunyai kesucian hidup. Kita mempunyai sukacita abadi sekalipun dan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita memiliki kasih yang sejati sehingga kita boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan apakah yang terjadi jika menolak suara Tuhan? Oke, kita maju lagi dan lihat. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita menolak suara Tuhan? Oke, lihat slide-nya. Sangat seram, sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Itulah yang akan terjadi kalau kita menolak suara Tuhan dalam hidup kita. Ialah kita lihat wajah orang ini sangat suram, yang merajalela dalam hatinya adalah tabiat-tabiat jahat, dan di luar hatinya ada Alkitab, salibnya tumbang, dan berbakti atau Roh Kudus tidak ada di dalam orang.
ya kalau kita menolak. Dan seterusnya, gambar hati orang yang dengan penuh kesadaran menolak terang dan semua kasih karunia Allah, orang yang tetap berpegang pada dosanya. Nah, sekalipun orang ini sudah menerima Yesus dalam hidupnya, tetapi dia masih berpegang kepada yang kita sudah belajar tadinya itu, dengan kesadaran dia menolak terang Tuhan. Maka yang merajalela di dalam hidupnya adalah iblis. Seterusnya, orang yang keras hati, iblis dengan gembira dan dengan diam-diam menaiki takhta orang itu. Dengan bantuan segala hawa nafsu jahat, iblis menguasai seluruh hidupnya. Ini berarti bahwa orang itu tetap hidup dalam kegelapan dosa yang akan berakhir dengan hukuman maut. Sayang sekali, walaupun kamu sudah mendengar Injil, sudah pergi ke sekolah Injil dan sebagainya, tetapi kalau iblis yang menguasai hidup kita, kejahatan yang menguasai hidup kita akan berakhir dalam hukuman maut. Nah, kita lihat lagi hati yang tidak taat. Sekalipun kita ini sudah terima Yesus dan menjadi hamba Tuhan, kalau hati kita itu tidak taat, ini yang terjadi. Gambar ini merupakan satu peringatan. Di sini dilukiskan hati seorang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia tidak mau terus taat kepada firman Allah. Dia baca firman Tuhan, tetapi tidak merenungkan. Dia tidak mempraktikkan, dia tidak menerapkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Jadi binatang-binatang yang sudah keluar itu mulai masuk kepalanya di situ, ya, mulai masuk. Dia mau berbicara, bercakap dengan kita. Itu sebabnya kita banyak pergumulan, melawan dosa. Kenapa? Dia masukkan kepalanya di situ. Kita tidak berapa taat dengan firman Tuhan, ya. Mata hati orang itu memang tidak buta, tetapi dia tidak waspada. Dia tidak ada keinginan untuk memberitakan Injil. Mulutnya tertutup rapat. Saya tengok jam sudah oke, ya. Mari kita pada yang paling akhir, kesimpulan. Apa dua perkara yang harus kita lakukan untuk kita terus dengan suara Tuhan dalam hati kita? Ingat, buanglah segala kekotoran. Kedua, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Karena firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita, untuk menghilangkan segala kejahatan. Dan pada hari ini pun Tuhan masih mengetuk hati kita, agar kita membuka hati kita, agar dia boleh masuk, bahkan agar dia tetap menjadi raja dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mendengar suaranya. Mari kita berdiri semua. Kita berdiri di hadapan Tuhan sejenak. Saudara, sudah sekian tahun Anda telah percaya kepada Tuhan. Apakah Anda telah menyerah hidup Anda sepenuhnya kepada Dia? Apakah segala kejahatan yang telah diberitahukan tadi masih menguasai hidupmu? Sejauh manakah Tuhan dari Anda? Apakah Dia senantiasa bersuara atau dekat di hati Anda? Saudara, jikalau selama ini Anda belum mendengar suara Tuhan, ketika Anda berdosa, datanglah kepadanya hari ini. Tuhan Yesus rindu kepada kita dan Dia senantiasa mengetuk hati kita agar Dia boleh datang, diam bersama-sama dengan kita sampai selamanya hingga Dia datang ke dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan sangat baik dengan kami dan senantiasa memberi kami ruang untuk kami bertobat dan menyesal dari segala dosa kami, dari kesombongan kami, dari kekotoran kami, dari keras kepala kami, dari kemarahan kami, dari tipu muslihat yang masih ada dalam hidup kami. Bahkan dari kemalasan yang ada dalam hidup kami, bahkan dari semua jenis kejahatan yang tidak disebut pun.
Kami mohon supaya Tuhan membersihkan hati kami hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau menyucikan kami Tuhan. Engkau telah berkata, jika kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, maka Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan dan dosa kami. Terima kasih Yesus, hari ini Engkau melihat setiap diri kami di hadapan-Mu, baik para guru maupun anak-anak murid yang ada, agar kebiasaan-kebiasaan buruk